Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Xiao Yan perlahan berjalan di jalan setapak kecil pohon di dalam akademi. Dia menyipitkan matanya dan tidak benar-benar peduli dengan panas yang ditembakkan dari sekelilingnya. Sejak dia menjadi juara kompetisi kualifikasi 2 hari yang lalu. Seperti ini menemani Xiao Yan, awalnya. Dia sedikit frustrasi, namun, seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa mati rasa seolah-olah dia bersama mereka. Dia tidak punya pilihan mengenai ini. Lagi pula, mata mereka tidak berada di bawah kendalinya. Hari ini sudah 2 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai. Selama 2 hari ini, Xiao Yan tidak sepenuhnya pulih dari cedera yang diterima selama kompetisi. Tetapi kekuatannya juga sepenuhnya stabil di tingkat 6 bintang Dadoshi. Kondisinya sedemikian rupa sehingga dia pada dasarnya selalu dalam kondisi puncak. Doki beredar tanpa henti di tubuhnya seperti air banjir, menyebabkan perasaan nyaman merembes dari seluruh tubuhnya. Menurut aturan akademi, 50 siswa teratas dari kompetisi kualifikasi harus mulai memasuki akademi dalam waktu 7 hari setelah akhir kompetisi kualifikasi. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya di 5 besar, mereka dapat memilih waktu untuk memasuki balai koleksi buku akademi dalam 7 hari ini. Mereka memiliki kualifikasi untuk mengandalkan mereka untuk memilih sesuatu yang menjadi milik mereka sebagai hadiah. Xiao Yan juga sangat tertarik dengan balai koleksi buku yang misterius itu, yang bahkan Sun Er terus ingat. Namun, 5 orang teratas yang bisa masuk sesuai aturan harus masuk pada saat yang sama. Namun, Bai San, Wu Jia, dan Wu Hao masih terbaring di klinik. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Lumu, mereka bertiga bisa melupakan berjalan tanpa istirahat 3-5 hari. Sementara Lumu mengatakan kata-kata ini digunakan Lumu untuk melihat Xiao Yan agak aneh dan dipenuhi kebahagiaan. Jelas, dia berpikir bahwa untungnya ketika dia bertarung dengan Xiao Yan, orang ini tidak gila dan mengalahkannya hingga kondisi yang tidak diperhatikan. Sebagai orang dari Departemen Alkemis, aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di Book Collection Hall. Semoga saya dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk diri saya sendiri. Sinar matahari yang panas melewati celah di antara cabang-cabang pohon, bersinar di tubuh Xiao Yan saat dia datang dengan harapan. Penatua sepupu Xiao Yan. Sementara langkah Xiao Yan berjalan dengan kecepatan stabil, suara yang agak malu-malu tiba-tiba terdengar dari pujian. Langkah Xiao Yan berhenti ketika dia mendengar suara itu. Dia membuka mata yang menyipit dan melihat ke depan, hanya untuk melihat sekelompok wanita muda yang bersemangat dan cantik. Di antara kelompok wanita muda ini, Xiao Mei berkerumun seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Jujur berbicara, dengan penampilan Xiao Mei, dia bisa dianggap di antara elit. Bahkan di akademi ini, saat ini dia agak tidak nyaman saat dia mengungkapkan Xiao Yan, yang telah berjalan. Ini adalah seorang pemuda yang telah menggunakan kurang dari 10 hari untuk meningkatkan reputasinya di puncak di ini, di mana terhitung jumlah akademi yang berbakat berkumpul. Wow, Xiao Mei, dia benar-benar sepupumu. Dia berjalan. Selain Xiao Mei, para wanita muda itu mengungkapkan Xiao Yan, yang perlahan-lahan berjalan. Sebuah flus tanpa sadar dan muncul di wajah mereka. Mereka menarik Xiao Mei saat mereka berteriak dengan bersemangat. Reputasi yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Akademi Jianan pada dasarnya telah melampaui Bai San di masa lalu. Sebelumnya, tindakannya melawan 1 lawan 3 telah dinikmati oleh banyak siswa, ketika mereka berulang kali berbicara tentang acara antara satu sama lain. Posisi Xiao Yan dengan cepat naik di antara banyak siswa ini. Di samping fakta bahwa wajah Xiao Yan juga termasuk dalam kelas yang halus dan tampan, meskipun tidak terlalu tampan, dan bahwa wajahnya sering berisi senyum hangat, mengakibatkan mudah mengedipkan mata Anda selama 2 hari yang singkat ini. Seorang pria yang memiliki kekuatan penuh dengan pesona. Ketika reputasi Xiao Yan naik di akademi, itu juga menyebabkan dinobatkan menjadi sangat sulit, yang telah berlalu karena dia telah mengambil 2 tahun untuk menjadi identik dengan sejumlah besar karakter. Orang-orang muda seperti ini, jika itu adalah seseorang yang mereka sukai dan hormati,
Mereka semua akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki atau memperbaiki segala kekurangan yang dia miliki di masa lalu dan melakukan yang terbaik untuk membuat orang yang paling sempurna di hati mereka. Xiao Yan saat ini tidak memberikan penjelasan apapun. Reputasi buruknya karena bolos kelas selama 2 tahun telah dipelintir menjadi penuh karakter. Xiao Yan berjalan perlahan menuju Xiao Mei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti memutuskan. Dia dengan sedikit bangga dengannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia melewati Xiao Mei. Xiao Yan berjalan perlahan menuju Xiao Mei yang agak gelisah. Dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya sebelum berhenti memutuskan. Dia dengan sedikit bangga dengannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia melewati Xiao Mei. Meskipun wajah Xiao Yan hangat dan tersenyum, Xiao Mei masih merasa asing dari dalam, ketika dia mendengar suara-suara iri dari para wanita muda di sekitarnya. Dia merasakan ujung hidungnya sedikit sakit. Murid disambut dengan kesuraman. Awalnya, mereka bisa sangat dekat. Dia tidak membutuhkan salam dangkal semacam ini. Sebaliknya, dia lebih suka pria itu menunjukkan kepercayaan kepada Anda. Dengan begitu, setidaknya dia akan merasa bersukacita. Jika ada amarah, itu berarti dia layak dimarahi. Namun, sikap tenang Xiao Yan ini merasakan rasa sakit yang luar biasa di dalam hati. Membenci seseorang tidak marah, tetapi melihatnya sama sekali. Xiao Yan saat ini sudah mencapai tahap ini. Semua ini adalah hasil dari kesalahan dalam sikapnya ketika dia masih anak-anak. Ketika sikat Xiao Yan melewatinya, Xiao Mei menarik hidungnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan udara lembab menggumpal di matanya. Meskipun penyesalan sangat menyiksanya sampai dia tidak sabar untuk memeluk seseorang dan menangis. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan paksa tersenyum pada wanita-wanita muda di sekitarnya, yang masih memiliki iri. Setelah itu, dia memakan tubuhnya untuk pergi. Itu benar. Kamu pergi denganku. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saat Xiao Mei yang sedih hendak pergi, sebuah suara tersenyum tiba-tiba terdengar, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku di tempat. Dia buru-buru membalik, hanya untuk menemukan Xiao Yan yang berwajah hangat. Setelah terkejut, dia buru-buru mengangguk. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita muda di sekitarnya saat dia dengan cepat mengikuti Xiao Yan di bawah cinta iri dari para wanita muda itu. Tatapan aneh mengikuti mereka sepanjang jalan saat Xiao Yan memimpin Xiao Mei perlahan menuju danau yang tenang. Dia berdiri di depan danau dan diam sebelum menceritakan tentang semua hal yang terjadi pada klan Xiao secara detail. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiao Mei adalah anggota klan Xiao. Dia memiliki hak untuk mengetahui bahwa klan telah pindah. Selain itu, Xiao Yan merasa bersalah tentang masalah klan bergerak. Jika bukan karena konfliknya dengan Sekte Mystic Cloud, klan tidak perlu terlibat dengan cara ini. Meskipun klan ini tidak meninggalkannya dengan kesan yang baik sejak ia masih muda, klan pada akhirnya adalah darah dan keringat ayah dan berbagai leluhur klan Xiao. Sekarang ayah hilang. Dia, Xiao Yan, harus menjadi kepala klan bertindak dari klan Xiao. Orang akan tahu tentang hal ini sejak ketiga tetua memutuskan untuk menyerahkan potongan batu giok secara misterius, yang merupakan pusaka keluarga yang juga memiliki kemampuan untuk menyimpan setitik roh milik kepala klan. Ini karena potongan batu giok adalah simbolis status dari kepala klan-klan Xiao selama beberapa generasi. Klan telah pindah. Xiao Mei juga kaget saat dia mendengar berita itu. Alisnya sedikit bersatu. Dia melihat ekspresi Xiao Yan dan kecerdasannya mengedipkan matanya. Dia menebak, ini karena masalah mengenai Mystic Cloud Sect, kan? Klan telah pindah. Xiao Mei juga kaget saat dia mendengar berita itu. Alisnya sedikit bersatu. Dia melihat ekspresi Xiao Yan dan kecerdasannya mengedipkan matanya. Dia menebak, ini karena masalah mengenai Mystic Cloud Sect, kan? Iya nih. Xiao Yan tertawa pahit menjadi sedikit diam. Nada suaranya tiba-tiba lebih dingin. Aku membunuh salah satu tetua mereka dan setelah itu, kami menjadi tegang sejak itu. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan benar ketika benar-benar mati. Mereka kembali ke dunia Jiama di masa depan selama periode ini sebelum saya kembali. Anda harus mencoba untuk tidak melihat kembali sebanyak mungkin jika gerakan Anda terbuka. Anda dan klan mungkin menerima pukulan destruktif. Petik 2.
Xiao Mei mengangguk patuh. Sudut menatap Xiao Yan ketika dia berkata dengan lembut. Penatua sepupu Xiao Yan. Yakinlah bahwa ada orang di klan Xiao yang akan menyalahkanmu karena masalah ini. Saya takut bahkan para tetua itu akan merasa sangat bangga bahwa Anda bertindak seperti ini. Dalam bertahun-tahun, tidak banyak orang yang berani atau memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan orang-orang dari Mystic Cloud Sect. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, "Semoga klan Xiao adalah darah dan keringat ayah. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya." Sepupu tetua Xiao Yan saat ini mampu melakukannya. Saat itu, kata-kata Xiao Mei tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang cantik menjadi pucat dan benar-benar ingin membuka mulutnya sendiri. Tidak mudah akhirnya memiliki suasana yang hangat. Dia harus memilih untuk mengemukakan masalah itu. Ya, biarkan semuanya dulu tetap di masa lalu. Kami bukan anak-anak lagi dan tidak ada gunanya untuk terus mengingat hal-hal itu. Pandangan Xiao Yan berhenti di permukaan danau yang berkilauan. Dia memperhatikan dan mengamati sikap khawatir Xiao Mei sebelum berkata, "Tidak peduli apa yang, kamu selalu sepupu yang lebih muda. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukan aku. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi nasib klan di belakang Jiama, saya dapat memastikan bahwa anggota klan Xiao tidak akan diganggu dalam Akademi Jianan ini." Xiao Mei menghela napas dalam hati. Kata-kata Xiao Yan ini menyebabkan senyum tambahan muncul di wajah Xiao Mei saat dia mengangguk. "Baiklah. Aku juga harus kembali, ingat. Jika ada masalah, datang temui saya di mana instruktur Ruoling tinggal." Xiao Yan tersenyum dan menepuk pundak Xiao Mei. Dia segera membalik sebelum berjalan keluar jalan kecil. Xiao Mei berdiri di tempat yang sama dan memandang sosok yang telah menjadi jauh. Dia tiba-tiba tersenyum. Ini adalah kesempatan untuk memecah kebuntuan di antara mereka berdua. Kan? 5 hari setelah kompetisi kualifikasi selesai, Xiao Yan pergi menemui instruktur Ruoling. Sun Er dan Xiao Yu keduanya hadir ketika ia kembali ke rumah unik instruktur Ruoling. Di depan mereka juga berdiri seorang pria parubaya, yang mengenakan jubah instruktur akademi. "Keke, ada apa ini?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya ketika dia berjalan ke ruang tamu. Dia memandang pandangannya kepada Sun Er. "Xiao Yan GG. Ini adalah instruktur Kulu." Sun Er tersenyum dan melangkah maju. Dia dengan lancar menerima jaket Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Bai San, Hu Jia, dan Wu Hao sudah pulih. Menurut aturan, ini adalah waktu ketika kita akan memasuki aula koleksi buku." Langkah Xiao Yan berhenti sedikit. Dia sedikit terkejut. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Akhirnya tiba. Dia telah sangat mengantisipasi balai koleksi buku misterius ini. Sekarang, dia berharap itu tidak akan mengecewakannya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.